Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pojok Sekolahku. Baru-baru ini pemerintah telah menetapkan atau telah mengeluarkan surat edaran tentang hasil seleksi PPK tahun 2021 untuk formasi guru. Sebelum kita pergi ke kisi-kisi seleksi PPK guru tahap 2, ada beberapa informasi yang mimin dapatkan. Di antaranya adalah PPK guru tahap 2 tahun 2021. Seleksi PPK guru tahap 2 menjadi kesempatan bagi guru honorer yang tidak lolos seleksi di tahap pertama. Jadi bagi rekan-rekan yang tahap pertama telah mengikuti seleksi namun masih belum ada rezekinya, nah pada tahap kedua ini masih mempunyai kesempatan untuk ikut. Seleksi tahap 2 ini juga ditentukan bagi sejumlah pelamar PPK guru tahun 2021, yang mana kriteria tersebut antaranya adalah yang pertama, peserta yang tidak lolos seleksi kompetensi tahap pertama. Yang kedua, guru non-ASN yang masih aktif mengajar di sekolah swasta dan juga terdaftar sebagai guru di pangkalan data atau di dapodik. Yang ketiga, lulusan pendidikan profesi guru atau PPK yang belum menjadi guru dan sudah terdaftar di database lulusan PPK Kemendikbud. Nah, untuk peserta yang tidak lolos pada seleksi kompetensi yang pertama dapat memilih ulang formasi pada seleksi PPK guru tahap kedua. Sedangkan untuk peserta guru swasta non-ASN dapat memilih formasi yang belum terisi untuk pertama kali. Sementara bagi lulusan PPK yang dapat memilih formasi yang belum terisi untuk pertama kali atau memilih formasi yang sesuai dengan domisili. Nah, untuk itu mari kita simak jadwal seleksi PPK tahap 2. Nah, jadwal pelaksanaan PPK tahap 2 tahun 2021 sesuai dengan surat edaran Kemendikbud nomor 5663 /B/GT-01-00 tahun 2021. Yang pertama, pengumuman hasil seleksi kompetensi itu sudah dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober tahun 2021. Nah, untuk pelaksanaan seleksi PPK tahap 2 itu akan dimulai pada 4 November. Artinya pengumuman pendaftaran peserta itu akan dibuka pada tanggal 4 November tahun 2021. Nah, bagi rekan-rekan yang sudah mempunyai kesempatan atau sudah daftar dan atau sudah mengikuti seleksi tahap pertama namun belum juga lolos, maka masih ada kesempatan untuk mengikuti seleksi PPK tahap 2. Dan nanti pembukaan tersebut akan dibuka pendaftarannya pada tanggal 4 November tahun 2021. Untuk pelaksanaannya
Untuk pelaksanaannya, seleksi kompetensi tahap 2 ini akan dilaksanakan pada tanggal 8 sampai tanggal 12 November tahun 2021. Untuk mempersiapkan pelaksanaan seleksi PPK tahap 2 tahun 2021, silakan rekan-rekan perhatikan visi-visi soal seleksi PPK tahap 2 tahun 2021. Untuk visi-visi tes seleksi PPK tahap 2 tahun 2021, yang pertama adalah visi-visi seleksi kompetensi teknis. Seleksi kompetensi teknis adalah tes untuk menguji pengetahuan peserta, keterampilan, sikap, dan perilaku peserta sesuai dengan jabatan yang dilamar. Masing-masing pelamar akan memperoleh soal seleksi kompetensi teknis yang berbeda-beda, tergantung dari jabatan yang dilamar. Sebagai contoh, soal untuk jabatan guru yang mengajar di sekolah dasar dengan soal guru yang mengajar di sekolah menengah pertama atau SMP. Ini soal seleksi kompetensi teknisnya akan berbeda satu sama lain. Untuk itu, seleksi kompetensi teknis ini sesuai dengan masing-masing pelamar. Untuk contoh soal pada seleksi kompetensi teknis ini, yang pertama adalah Ibu Linda adalah seorang guru seni. Hari ini dia ingin menilai kemampuan siswa dalam membuat lukisan. Selain hasil lukisan siswa yang dinilai, teknik dalam menggambar, cara menggunakan alat dan perlengkapan, dan juga sikap siswa dalam menghargai karya temannya juga menjadi acuan dalam penilaian. Dalam hal ini, Ibu Linda telah menerapkan prinsip titik-titik. A. Sahih. B. Objektif. C. Menyeluruh. D. Sistematis. Dan E. Beracuan ke kriteria. Silakan rekan-rekan mencoba apa jawabannya dari soal di atas. Ini masih waktu 1 menit. Jawabannya adalah C, atau jawabannya adalah C, menyeluruh. Kenapa menyeluruh? Pembahasan soal yang pertama pada kompetensi teknis menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. Untuk soal yang kedua, dari banyaknya definisi atau batasan yang dikemukakan oleh para ahli, namun esensi dari pengertian penilaian portofolio adalah titik-titik. A. Kumpulan hasil karya siswa. B. Rekaman hasil karya siswa. C. Rangkaian hasil karya siswa. Dan D. Kumpulan nilai siswa. Dan E.
kumpulan siswa. Nah, bagi rekan-rekan, apa sih definisi dari portofolio? Bagi yang belum mengetahui, silakan dijawab ya. Untuk jawabannya adalah A. Portofolio itu merupakan pengertian dari hasil karya siswa. Untuk penjelasannya, pembahasan soal nomor 2 tadi. Nah, portofolio adalah kumpulan hasil karya seorang peserta didik sebagai hasil pelaksanaan tugas kinerja yang ditentukan oleh guru atau oleh peserta didik bersama guru sebagai bagian dari usaha mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi yang ditentukan dalam kurikulum. Nah, itu pengertian dari portofolio. Nah, untuk kisi-kisi seleksi yang kedua adalah seleksi kompetensi manajerial. Seleksi kompetensi manajerial adalah tes untuk menilai pengetahuan, keterampilan, serta sikap atau perilaku peserta dalam berorganisasi yang diukur melalui integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan dan juga pengambilan keputusan. Untuk contoh soal kompetensi manajerial adalah contoh soal yang pertama. Di kantor Anda menemukan beberapa inventaris kantor yang rusak dan hanya Anda yang mengetahuinya. Nah, kalau seperti ini, bagaimana sikap Anda atau bagaimana sikap yang harus Anda lakukan? A. Saya diam saja karena saya bisa dituduh sebagai pelaku kalau melapor. B. Saya akan memberitahu rekan saya. C. Saya selidiki siapa yang melakukan pengerusakan itu. D. Melapor ke bagian perlengkapan agar ditindaklanjuti. Dan D dan E. Karena saya sedang sibuk, nanti saja saya pikirkan. Silakan menurut rekan-rekan, apa jawaban dari soal di atas? Jika sudah selesai, jawaban yang benar adalah D. Melapor ke bagian perlengkapan agar ditindaklanjuti. Kenapa demikian? Pembahasan soal yang pertama adalah integritas level 2. Jadi soal tersebut merupakan bagian dari integritas level 2 yang mampu mengingatkan, mengajak rekan kerja untuk bertindak sesuai nilai, norma, dan etika organisasi. Untuk contoh soal yang kedua, dari kompetensi manajerial adalah demi kelancaran acara esok hari, televisi saya diminta kerja lembur, padahal saya sudah berjanji untuk mengantar ibu saya ke dokter. Yang seharusnya saya lakukan adalah titik-titik. A. Pulang dan teman-teman tidak mengetahuinya. B. Pulang lebih cepat dengan pura-pura sakit. C. Mencoba menghubungi ibu saya dan mengatakan saya akan sedikit terlambat. D. Lembur sampai pekerjaan selesai. Dan jawabannya adalah E. Meminta izin kepada atasan untuk mengantar ibu saya sebentar lalu kembali kerja. Jawabannya adalah E ya. Untuk pembahasannya soal yang kedua tadi, integritas kerja. Mana tadi?
integritas kerja, integritas dan kerjasama. Level 1 mampu bertindak sesuai nilai norma etika organisasi dalam kapasitas pribadi kerjasama. Level 1 berpartisipasi dalam kelompok kerja. Untuk contoh soal yang ketiga, saat Anda dituduh dan dimarahi oleh atasan, sedangkan hal tersebut tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, yang akan Anda lakukan adalah menanggapi pertanyaan dari siapapun tentang isu-isu tersebut. B. Saya akan berusaha menemukan penyebab isu itu dan membuat perhitungan dengannya. C. Saya akan membiarkannya saja karena nanti juga akan hilang dengan sendirinya. D. Berusaha menjelaskan keadaan yang sebenarnya. Dan E. Meminta pertimbangan teman dekat saya. Silakan rekan-rekan dicoba untuk menjawab. Jawabannya adalah D, yaitu berusaha menjelaskan keadaan yang sebenarnya. Untuk pembahasan soal tadi, itu maksudnya adalah tergolong komunikasi level 3. Artinya berkomunikasi secara asertif, terampil, berkomunikasi lisan atau tertulis untuk menyampaikan informasi yang sensitif, rumit atau kompleks. Yang ketiga, kisi-kisi yang ketiga yaitu seleksi kompetensi sosial kultural. Seleksi kompetensi sosial kultural ini dilakukan untuk menguji pengetahuan peserta, keterampilan serta sikap peserta yang ditunjukkan dari pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majmuk, perilaku, wawasan etika, nilai-nilai moral, emosi, dan juga prinsip. Melalui uji kompetensi ini, pelamar diharapkan memiliki kepekaan terhadap perbedaan budaya, 2. Kemampuan berhubungan sosial, 3. Kepekaan terhadap konflik, 4. empati. Soal-soal yang akan diberikan dalam seleksi kompetensi sosial kultural itu contohnya ada Contoh soal 1, teman kantor saya memberikan saya hadiah ulang tahun yang saya tidak sukai. Maka sikap saya yang seharusnya dilakukan adalah titik-titik. A. Memberikan hadiah tersebut kepada orang lain. B. Menggunakannya untuk keperluan saya. C. Menyimpannya sebagai kenangan. D. Menggunakannya untuk menyenangkan. Dan E. Menyimpan dan tidak akan menyentuhnya. Jadi sikap sosial yang silakan rekan-rekan jawab. Jawabannya adalah B. Menggunakannya untuk keperluan saya. Pembahasannya adalah sosial kultural level 2, yaitu aktif mengembangkan sikap saling menghargai, menekankan persamaan dan persatuan. Contoh soal yang kedua, ketika sedang santai di rumah, saya melihat seorang ibu yang sedang menyamak macet. Sedangkan bengkel terdekat berjarak 100 meter dari rumahnya. Yang akan saya lakukan adalah titik-titik. A. Menunggu saja apa yang akan dilakukan ibu tersebut. B. Menunjukkan bahwa 100 meter dari ada bengkel. C. Menanyakan apa yang terjadi. D. Membantu membawakan sepeda motor itu bengkel.
memanggil petugas bengkel. Mana jawaban yang tepat menurut rekan-rekan? Jawabannya adalah D, yaitu membantu membawakan sepeda motor ke bengkel. Pembahasannya adalah sosiokultural level 2, aktif mengembangkan saling menghargai, menekankan suasana dalam persatuan. Kisi yang terakhir yaitu materi wawancara. Wawancara akan dilaksanakan pada tahap akhir seleksi kompetensi. Kegiatannya akan diselenggarakan secara online menggunakan sistem chat. Seleksi ini dilakukan untuk menguji dan menilai integritas serta moralitas pelamar. Untuk contoh soal pada kompetensi wawancara itu apabila Anda diangkat menjadi pegawai ASN/PPK, apakah Anda bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia? Berikan alasan Anda. Jadi kalau Anda diterima sebagai pegawai ASN/PPK, apa yang harus kalian lakukan? Lakukan apakah bersedia untuk ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia atau tidak? Jawaban yang terbaik adalah saya bersedia ditempatkan di mana saja karena saya merasa menjadi bagian dari masyarakat Indonesia. Saya tidak membeda-bedakan tempat kerja. Dimanapun saya bekerja, saya akan tetap profesional menjalankan tugas. Nah, ini ya kalian perhatikan dan juga ingat jawabannya. Untuk soal yang kedua masih kompetensi wawancara. Apa pendapat Anda tentang profesionalisme aparat sipil negara atau ASN? Silakan rekan-rekan jawab sesuai yang Anda pikirkan. Untuk jawaban yang terbaik adalah ASN yang profesional adalah ASN yang mumpuni dalam jabatan sebagai ASN yang memiliki kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial-kultural. ASN yang memiliki integritas dan kejujuran dalam pekerjaan, mampu bekerjasama dengan rekan baik seprofesi maupun tidak dalam satu profesi, melayani publik secara profesional, senantiasa mengembangkan diri untuk meningkatkan pelayanan pada negara dan masyarakat, dan berperan aktif dalam membantu rekan untuk mengembangkan dirinya. Kemudian ASN tersebut itu juga memiliki kemampuan komunikasi yang baik, siap dalam beradaptasi dan pandai dalam mengelola keadaan yang baik, berani mengambil keputusan yang tepat, menjalankan tugas dengan baik dan berorientasi hasil, memiliki kemampuan sesuai dengan jabatan yang diemban atau kompetensi teknis, dan terakhir memiliki jiwa sosial dan terlibat dalam perbedaan sosiokultural. Itulah jawaban yang terbaik. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait visi-visi seleksi PPK Guru tahap 2 tahun 2021. Semoga rekan-rekan yang pada tahap 2 ini akan mengikuti mendoakan semoga apa yang diharapkan rekan-rekan dapat kabul. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.